Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, jumpa kembali bersama saya Didi Suryani dari SD Negeri 63 Kota Jambi dalam best practice pembelajaran daring selama masa pandemi. Pada kesempatan ini, saya akan menggunakan metode blended learning, menggunakan video dan web sehingga peserta didik saya akan tertarik untuk belajar. Apa saja tahapannya dalam pembelajaran menggunakan metode blended learning? Silahkan disimak pada tayangan berikut ini. Saya mengawali pembelajaran daring dan berkomunikasi dengan peserta didik saya melalui grup WhatsApp. Mengarahkan peserta didik saya untuk melakukan absensi terlebih dahulu dengan mengisi absensi online kelas 6, yaitu di Zoho Form. Saya mengarahkan peserta didik saya untuk masuk ke Google Meet. Setelah peserta didik saya masuk ke Google Meeting, kemudian saya beri arahan dan petunjuk bagaimana urutan pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu dengan metode blended learning menggunakan web dan blog. Adapun sintak atau urutannya, yang pertama yaitu seeking of information atau pencarian informasi. Di sini peserta didik kita mencari informasi di berbagai sumber informasi yang tersedia secara online maupun offline dengan berdasarkan pada relevansi, validitas, reliabilitas, konten, dan kejelasan akademik. Kemudian acquisition of information, menemukan, memahami, serta mengkonfrontasikan dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran. Kemudian sintak berikutnya synthesizing of knowledge, yaitu mengkonstruksi atau merekonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Oke, kita lanjut ke blog dulu ya. Di sini saya telah membuat blog, yaitu berhubungan dengan materi sistem tata surya. Di sini bisa diakses oleh peserta didik saya, dan saya menyematkan materinya. Kita mulai dari rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu sekolah SD Negeri 63 Kota Jambi, pelajaran IPA kelas 6 semester 2, tahun pelajaran 2020-2021, alokasi waktu 3 jam pelajaran atau 45 menit. Dengan kompetisi dasar, menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya, membuat model sistem tata surya, indikator, mencari informasi penting tentang planet dalam tata surya, membuat model tata surya sederhana dengan teliti dan mempresentasikannya. Adapun tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat meningkatkan keingintahuannya dengan membaca teks di modul digital Flip Builder tentang planet dalam tata surya. Kemudian dapat mempresentasikan ciri dan keunikan sistem tata surya dengan percaya diri dengan mengumpulkan informasi tentang tata surya. Kemudian dapat membuat model tata surya sederhana dengan teliti dan mempresentasikan dengan percaya diri. Kemudian materi pembelajaran yaitu teks atau modul digital sistem tata surya, model pembelajaran blended learning, pemanfaatan web dan blog, metode tanya jawab, wawancara, diskusi, dan penugasan. Kemudian media atau sumber belajar yaitu WhatsApp, Android, rumah belajar, sumber belajar, Google Form, modul digital, Zoho Form, Google Meet, dan edukasi blog, beserta TV edukasi. Mengisi presensi atau absen terlebih dahulu di Zoho Form ya, dengan mengklik link yang telah diberikan. Adapun pembelajaran, yang pertama pendahuluan sesuai dengan sintak dari blended learning, yaitu seeking of information atau pencarian informasi. Jadi guru menayangkan contoh video sistem tata surya di sumber belajar rumah belajar dengan link yang ini. Kemudian memberikan link modul digital. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya seputar materi. Selanjutnya, kegiatan inti yaitu acquisition of information. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan tulisan yang disajikan. Peserta didik diberi motivasi atau stimulus untuk menyimak pada modul digital. Kemudian peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah
verifikasi. Kegiatan penutup atau synthesizing of knowledge, guru memeriksa pekerjaan peserta didik yang sudah selesai. Kemudian peserta didik yang selesai mengerjakan proyek model tata surya dengan benar akan diberi reward untuk penilaian proyek. Kemudian melakukan refleksi, guru memfasilitasi peserta didik untuk menarik kesimpulan. Peserta didik membuat kesimpulan, pembelajaran, dan presentasikan hasil proyek. Kemudian penilaian yaitu menggunakan Google Form, yaitu berupa tes ya. Oke, kita cek satu persatu. Yang pertama, melakukan presensi di Zoho Form. Ini dia. Kemudian guru menayangkan contoh video sistem tata surya di sumber belajar rumah belajar dengan mengklik kemudian saya mengarahkan peserta didik saya melanjutkan di TV Edukasi ya dengan mengklik link TV Edukasi, yaitu di VOD kelas 6, yaitu tentang tata surya. Oke, selanjutnya didik melihat lagi materi pembelajaran di modul digital, yaitu di Flip Builder yang telah saya buat. Ini dia. Di sini juga saya letakkan video YouTube pribadi saya. Ini adalah channel YouTube pribadi saya. Di sini materinya tentang sistem tata surya. Ini bisa diakses oleh peserta didik. Untuk melengkapi pembelajaran lebih menarik lagi, saya tambahkan dengan menggunakan M-Edukasi. Siswa akan diberikan pengalaman-pengalaman yang menarik dari kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian saya beri penugasan ya berupa tes di Google Form. Ini adalah uji kompetensi atau penugasan kepada peserta didik saya. RPP saya yang saya buat di Canva for Education. Baiklah sahabat rumah belajar, demikianlah tadi best practice yang telah saya laksanakan pada pembelajaran daring dengan menggunakan metode pembelajaran blended learning menggunakan web dan blog. Dengan portal rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazura Rifa Fakira dari SD Negeri 63 Kota Jambi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Suryani yang telah memperkenalkan dan mengajari bagaimana cara menggunakan aplikasi rumah belajar beserta fiturnya, termasuk M-Edukasi. Dengan adanya rumah belajar, membantu saya belajar daring atau mandiri di rumah. Terima kasih rumah belajar. Belajar jadi asik dan menyenangkan. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.